kebodohan kita, di samping itu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga Allah berikan hadiah melalui surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita ada di sini beriman. Kita dibaca oleh panitia tetap sabar, sabarnya karena iman kita. Kita berusaha karena iman untuk meluruskan dalam agama. Walladzina hajaru, dan kita hijrah dari rumah ke kampus. Ada yang punya istri? Ada. Punya suami ada? Ada. Punya anak? Ada yang punya anak? Orang tua ada semua. Kita meninggalkan orang tua di rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan tidur nyenyak, tujuannya semata-mata untuk pergi ta'aruf, masuk kepada kampus dan evaluasi. Itu adalah hijrah. Wahajaru, hijrah dari zona yang nyaman pindah ke tempat evaluasi yang mana di dalamnya penuh dengan ilmu. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang meninggikan agama Allah. Siapa orang-orang yang meninggikan Allah? Kalau dulu agama Islam ditantang seperti perang Badar, perang Handaq. Sekarang adalah orang-orang yang mencari ilmu, menghilangkan kebodohan dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan ini, orang yang mempertahankan keimanannya, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan orang yang meninggikan agama Allah, maka semuanya adalah semata-mata mengharapkan rahmatnya Allah. Kata Allah, betul kamu tidak salah alamat. Semua yang kamu lakukan adalah semata-mata mengharapkan rahmatku, kata Allah. Karena kamu mengharapkan rahmatku, wallahu ghafurur rahim, aku berikan rahmat itu kepadamu. Kenapa rahmat itu diberikan kepada tiga golongan itu? Orang yang mempertahankan keimanannya, orang yang hijrah, kedua yang zona nyaman untuk menuntut ilmu, dan orang yang melestarikan dan menciptakan agama Allah, orang termasuk rahmatnya Allah. Karena tiga golongan ini termasuk orang-orang yang berjuang melalui agama Allah. Perjuangan kita ini tidak sebanding dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat 1442 Hijriah yang lalu. Perjuangan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah, semata-mata untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Perintah dari Allah sebagai utusan ini penuh dengan godaan dan liku-liku. Tidak mudah seperti kita. Kita hanya menuntut ilmu, tapi adakah di antara kita yang malas menuntut ilmu? Sementara Rasulullah memperjuangkan akidah, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan agama Islam, diteror banyak yang tidak setuju, bahkan pamannya sendiri yang tidak setuju. Bermula dari mana Rasulullah tidak disetujui oleh orang kafir Quraisy? Bermula pada saat Rasulullah masih kecil. Rasulullah diberikan gelar amanah, orang yang dipercaya. Bahkan kepunyaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dititipkan ke Rasulullah, saking dipercayanya. Hingga beliau sampai umur 42 tahun, beliau saking dipercayanya, beliau naik ke bukit yang namanya Bukit Arafah. Beliau mengumumkan kepada orang kafir Quraisy, ayyuhan nas, wahai para manusia, wahai orang-orang penduduk Mekah, andai kata saat ini saya mengatakan, adakah engkau yang percaya terhadapku? Apa jawaban orang-orang Quraisy pada saat itu? Shadaqta ya Muhammad, saya akan membenarkan dan saya akan terima apa yang kamu sampaikan karena kamu tidak pernah bohong. Kalau begitu, percayakah kamu
Sadaqaka ya Muhammad, saya percaya karena kamu tidak pernah bohong, kata orang kafir Quraisy. Mengulang kembali Rasulullah, wahai ayuhan nas, andai kata saya mengatakan saat ini di belakang bukit Arafah ini ada musuh yang mau menghancurkan kamu, mau merampas harta kamu, mau merampas nyawa kamu, mau merampas istri kamu, apakah kamu percaya dengan ucapanku ini? Kata Rasulullah, sadaqaka ya Muhammad, iya saya percaya Muhammad karena engkau tidak pernah khianat, engkau selalu jujur. Maka terakhir Rasulullah mengatakan, kalau begitu apakah engkau percaya kalau saat ini saya diangkat oleh Allah menjadi utusan menyampaikan risalah mengenai kebenaran bahwa Islam ini adalah paling yang benar dan Allah adalah Maha Sembahan? Apa jawaban mereka? Laknat engkau Muhammad. Sejak itulah Rasulullah dimusuhi sampai Rasulullah terusir dari Mekah menuju ke Madinah. Berawal dari situlah Rasulullah diteror dari berbagai macam penjuru, dari karakternya dibunuh, dari pengikutnya disiksa. Maka setelah itu tidak mampan, Abu Lahab dengan Abu Jahal, Lahab sebagai pamannya menyuruh kepada Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Ada yang tahu? Abu Thalib siapa? Siapa? Pamannya Nabi Muhammad memiliki putra siapa? Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Kenapa diberikan gelar karramallahu wajhah? Ada yang tahu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah diberikan gelar sebagai karramallahu wajhah. Ada yang tahu? Karena beliau dari masa kecil sampai wafat tidak pernah melihat zakarnya sendiri. Maka diberikan gelar karramallahu wajhah karena mukanya terlindung dari hal-hal tubuh dengan tubuh. Sayyidina Ali adalah putra dari Abu Thalib. Abu Thalib tidak masuk Islam, tetapi beliau sangat cinta kepada Rasulullah, melindungi Rasulullah. Sehingga karena cintanya dekatnya Abu Thalib kepada Rasulullah, Abu Lahab dengan Abu Jahal mendatangi Rasulullah, mendatangi Abu Thalib. Ya Abu Thalib, engkau kan pamannya, engkau memiliki keponakan adalah Muhammad. Muhammad menyebarkan Islam sembarangan, mengakui bahwa Islam adalah yang benar. Coba kasih pencerahan biar Muhammad tidak terlalu menopor untuk menyebarkan agama Islam. Apa bantah Abu Thalib kepada Abu Lahab dan Abu Jahal? Ini Abu Lahab, Abu Jahal, memang keponakanmu Muhammad pernah mengusik agama kamu. Muhammad tidak pernah menfitnah agama kamu. Muhammad tidak pernah menjelek-jelekan patung kamu sebagai sembahannya. Tuhan kamu tidak pernah dijelek-jelekan. Muhammad hanya menyebarkan agamanya. Perkara dan soal kamu percaya atau imannya tergantung nasib kamu. Orang yang beriman biar ikut, orang yang tidak beriman biar tidak ikut. Seperti hanya saya pamannya sendiri, saya tidak beriman kepada Muhammad, tapi saya mencintai Muhammad karena Muhammad tidak pernah mengusik kepada agama kita dan tidak pernah menghujat yang jelek kepada Tuhan kita. Setelah dirayu oleh Abu Thalib, karena diancam ketika kamu tidak menyampaikan hal ini kepada keponakanmu Muhammad, maka aku akan putuskan untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Maka gara-gara cintanya Abu Thalib menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk berhenti dalam berdakwah, untuk berhenti dalam berjuang. Apa kata Rasulullah ketika Abu Thalib menawarkan Muhammad, keponakanku yang kucintai, berhentilah untuk dakwah karena hal dakwah kamu ini sangat dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy, lebih-lebih adalah Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kalau kamu berhenti wahai Muhammad, kamu akan difasilitasi, kamu akan diberikan tahta, kamu akan diberikan harta, wanita pilih yang mana saja, bahkan dunia ini milik kamu Muhammad. Jawaban Rasulullah simpel. Jangankan harta, tahta, wanita wahai paman Abu Thalib, bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, bahkan dunia seisinya untuk diberikan kepadaku untuk berhenti untuk dakwah. Demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti untuk dakwah. Walau kana murran, kata Rasulullah. Senajan bahasa Maduranya, walaupun nyawa menjadi taruhan. Setelah itu, karena negosiasi dengan Rasulullah,
pamannya sudah tidak mempan, maka diputuskanlah oleh Abu Lahab dengan Abu Jahal, yang memimpin adalah adalah Omar bin Hashim, memimpin sidang atau rapat diskusi dalam tema bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memimpin sidang itu? Umar bin Hisam. Ada yang tahu Umar bin Hisam siapa? Ada yang tahu? Umar bin Hisam itu adalah Abu Jahal. Diberikan Abu Jahal karena bapaknya kebodohan. Bodoh dalam apa? Dalam menerima agama, tidak mau menyalahkan agama. Pintar dalam berpikir kejelekan, maka diberikan gelar Umar bin Hisam dengan gelar Abu Jahal. Diputuskanlah dalam persidangan itu bahwa Rasulullah akan dibunuh pada malam Jumat. Diskusinya di pagi hari, maka di siang hari Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan, ya Muhammad, wahai sahabatku, entar malam Jumat ini engkau akan dibunuh oleh pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam sejarah mengatakan 10 pemuda diambil untuk membunuh Rasulullah. Dalam sejarah lain dikatakan 12 pemuda yang diutus untuk membunuh Rasulullah. Sebelum Rasulullah meninggalkan kota Mekah ke Madinah, pesan itu sudah didengar oleh Rasulullah, mengumpulkan para sahabat, mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kumpullah dulu. Engkau telah tahu bahwa kita akan meninggalkan kota Mekah, kita akan hijrah menuju ke Madinah. Maka sebelum kamu meninggalkan kota Mekah ini, sebelum kamu hijrah, ingat, luruskan tauhid kamu, luruskan akidah kamu. Karena pada saat itu imannya para sahabat tidak seperti hanya Abu Bakar, Omar, Osman, Sayyidina Ali, yang kadang-kadang banyak yang terkodak dengan dunia. Sebagian sahabat mengatakan, enak ya kalau umpama kita hijrah dengan Rasulullah bisa cuci mata di Madinah. Sebagian mengatakan kalau nanti hijrah sampai ke Madinah kita bisa makan gratis. Karena pemikiran seperti itulah Rasulullah mengumpulkan orang-orang yang mau ikut hijrah dari Mekah ke Madinah dengan meluruskan tauhid Rasulullah, meluruskan akidah, ada hijrahnya karena Allah dan karena utusannya. Wahai para sahabat-sahabatku, kata Rasulullah dalam pidatonya, kita hijrah ini meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah bukan seperti halnya orang perantau, orang yang mencari nafkah. Ketika sukses di perantauan, saat pulang maka dia pulang kampung, bukan seperti itu. Kita hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah bukan seperti halnya orang silaturahmi mengunjungi kerabat tetangganya setelah melepaskan rindunya kembali lagi ke kampungnya, bukan seperti itu, kata Rasulullah. Kita hijrah ini menuju ke Madinah bukan seperti halnya orang-orang musafir berjalan dari tempat ke tempat, berpindah dari kota-kota, setelah tujuannya itu sudah selesai dia kembali kepada tanah airnya. Tidak. Hijrah di sini dalam artian bukan berarti hanya kita meninggalkan kota Mekah, bukan hanya kita meninggalkan tanah kelahiran kita, bukan hanya meninggalkan kampung, tetapi orang yang dicintai, keluarga kita akan dicintai, akan ditinggalkan kalau mereka tidak seakidah dengan kita. Anak akan meninggalkan ibu dan bapak, orang tua akan meninggalkan anak-anaknya jika mereka tidak seakidah dengan kita, kata Rasulullah. Istri akan meninggalkan suami, suami akan meninggalkan istri jika mereka tidak seakidah denganmu. Kakek nenek akan meninggal cucu-cucunya, dan cucunya akan meninggalkan kakek neneknya. Mertua akan meninggalkan menantu, menantu akan meninggalkan mertua. Keluarga semuanya, saudara-saudara, akan meninggalkan kamu kalau kamu memang tidak seakidah dengan mereka. Maka karena ini urusan akidah, urusan tauhid, luruskan dulu niat kamu untuk hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Setelah itu Rasulullah sampai menyebarkan seperti itu, maka para sahabat itu dipersilahkan untuk pergi terlebih dahulu dan Rasulullah ada di belakangnya. Inilah pimpinan
Rasulullah. Ketika berperang Rasulullah ada terdepan. Ketika dikejar musuh Rasulullah ada di belakang, memastikan bahwa hanya Rasulullah memiliki rahmat. Setelah Allah yang memiliki ar-Rahman ar-Rahim, maka manusia tunggal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kasih sayang kepada umatnya sehingga rela mati demi umatnya. Apa kesimpulan dari sejarah ini, cerita ini? Bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti hanya perjuangan kita. Oleh karena itu, karena perjuangan kita sangat enak sekali saat sekarang ini fasilitas ilmu sudah dipersiapkan, kita bisa belajar ilmu di berbagai tempat pun juga nyaman. Maka ketika kita malas, ingatlah dengan perjuangan Rasulullah. Pertama, agar kita memperoleh rahmatnya Allah, termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas ahsanukum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan sekelumit pencerahan ini dapat memotivasi terhadap diri kita hingga kita bergerak menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik, sehingga apa yang kita cita-citakan pergi dari rumah ke sini menjadi cita-cita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.